Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika Ramadhani dari kelas 2E dengan NPM 251063108014. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumentasi mengenai hubungan taksonomi Bloom dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang sedang dijalani dalam kehidupan mahasiswa. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Pak Daman dan Pak Rizky. Taksonomi Bloom merupakan teori yang menjelaskan tahapan kemampuan berpikir manusia dalam proses pembelajaran. Taksonomi Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu mahasiswa untuk berkembang tidak hanya dalam memahami materi, tetapi juga dalam kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sementara itu, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dunia. SDGs memiliki 17 tujuan. Salah satunya adalah pendidikan berkualitas dan quality education. Menurut saya, pendidikan berkualitas menjadi salah satu tujuan yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa. Karena mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Dalam kehidupan perkuliahan, taksonomi Bloom sangat berkaitan dengan proses belajar yang mendukung SDGs. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk menghafal materi kuliah, tetapi juga memahami isi materi, menerapkannya dalam tugas, menganalisis masalah, dan mengevaluasi suatu pembahasan hingga mampu menciptakan karya atau ide baru. Contohnya, ketika mahasiswa mendapatkan tugas membuat makalah, mahasiswa harus membaca dan memahami materi terlebih dahulu. Setelah itu, mahasiswa mulai menganalisis permasalahan yang dibahas dan mencari solusi berdasarkan teori yang relevan. Dalam proses tersebut, mahasiswa telah menerapkan beberapa tahapan dalam taksonomi Bloom. Nah, selain itu, ketika mahasiswa melakukan presentasi di kelas, mahasiswa belajar untuk memahami materi secara lebih mendalam dan menyampaikan pendapat dengan baik. Hal ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan rasa percaya diri. Menurut saya, kemampuan tersebut sangat penting untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tujuan SDGs. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa juga sering menggunakan teknologi untuk menunjang proses belajar seperti mencari jurnal, mengikuti kelas online, dan berdiskusi melalui media digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan saat ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri dan meningkatkan kemampuan berpikir agar dapat menghadapi tantangan di era digital. Menurut saya, penerapan taksonomi Bloom dalam pendidikan sangat membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memberikan ide, pendapat, dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Selain
Mendukung pendidikan berkualitas, mahasiswa juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan sosial, organisasi, literasi, dan penyebaran informasi positif di masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan sosial dan masa depan bangsa. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya juga merasakan bahwa proses pembelajaran tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih kemampuan berpikir, berbicara, menulis, dan bekerja sama dalam semua kemampuan tersebut, yaitu merupakan bagian dari taksonomi Bloom yang dapat membantu mahasiswa berkembang secara akademik maupun sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa taksonomi Bloom memiliki hubungan yang erat dengan SDGs, khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas. Melalui proses pembelajaran, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan dari tingkat dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.